Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Senang sekali saya dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Saya Mia Shaneta, saat ini telah didampingi narasumber kita bersama. Beliau adalah Romo Samuel Pangestu, Vikjen dari Keuskupan Agung Jakarta. Mari kita sapa dulu Romo. Selamat datang Romo Sam. Ya, selamat. Ya, sehat-sehat Romo? Sehat-sehat, ya selalu. Dalam Tuhan sehat. Baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, segera saja kita mulai acara ini dan sebagaimana biasa akan dibuka dengan doa oleh Romo Samuel. Silakan Romo. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau begitu baik kepada kami, Engkau memberikan karunia masa ini sehingga kami dapat sungguh-sungguh bermenung tentang apa yang Kau kehendaki untuk kami perbuat hidup di dunia ini. Bapa, ajarilah kami untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi melalui perjalanannya ke Yerusalem. Bapa, biarlah kami juga setia mengikuti jalan Yesus itu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini saya akan membacakan bacaan dari Nubuat Yehezkiel bab 37 ayat 12 sampai 14. Beginilah firman Tuhan Allah, sungguh Aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya, hai umatku. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalam dirimu sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan menempatkan kamu di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan yang membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang bertakwa kepadamu. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari sekarang kita siapkan batin kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan.
Setiap orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal, Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai dengan 44. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudaraku telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, dan Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percayaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya
bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu berbaringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak, sehingga orang ini tidak mati? Maka masgullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain itu dan biarkan ia pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari segera kita mulai perbincangan tentang bacaan hari ini. Ya, Romo Samuel, pada kesempatan kali ini hal-hal penting dan menarik apakah yang bisa Romo sampaikan terkait dengan bacaan, apalagi bacaan ini juga panjang ya Romo. Ya, panjang sekali. Bacanya juga agak perlu konsentrasi. Mungkin saya bicara begini, ini kan masa Prapaskah ya. Betul. Masa pertobatan, di mana dalam masa Prapaskah kita diajak untuk semakin mengenal Tuhan kita, Allah kita melalui berdoa itu. Ya berdoa berarti dengan kitab suci dan sebagainya, bukannya berdoa asal spontan dan sebagainya, berdoa dan artian meditasi, kontemplasi dan lain sebagainya, atau berkomunikasi intens dengan yang ilahi itu Tuhan kita, itu supaya kita semakin mengenal siapa itu Tuhan kita ya. Dan yang kedua, kita diajak untuk pantang puasa, berarti kita mengenal siapa diri kita. Itu penting ya. Jadi kita dengan pengendalian diri, pantang puasa itu mengendalikan diri ya, supaya kita bukan berani berkata cukup karena godaan duniawi dan lain sebagainya. Itu seperti itu, pantang dan puasa. Nah, setelah itu kita harus mengenal siapa sesama kita, manusia itu melalui amal kasih, sedekah itu. Jadi dengan kurang lebih dalam masa Prapaskah kita melatih untuk mencintai sebenarnya, mengenal dan menerima Tuhan,
dan juga kita mencintai Tuhan kita. Dan juga mencintai diriku dengan proporsional, dengan benar, mencintai sesamaku seperti diriku sendiri. Kurang lebih gambarannya 3 hal penting itu ya, Romo. Latihan rohani, Iya, gitu, iya. kurang lebih. Nah, hari ini kita diajak untuk mengenal siapa Yesus kita itu. Ya, luar biasa. Dia bayangkan seperti itu, dan sahabatnya yang sakit akhirnya meninggal itu ya. Akhirnya Yesus datang untuk yang benar-benar menjenguk dan melayat dia juga karena sudah meninggal sebetulnya, seperti itu. Karena Yesus tahu seperti itu. Nah, kita bayangkan bahwa perikop sebelumnya kan Yesus ingin, kalau dikatakan Yesus ingin dilempari batu dan sebagainya. Dikatakan ya kok masih mau datang kembali ke sana gitu kan. Ada resiko di sana yang harus ditempuh oleh Yesus. Ya, jadi kunjungan artinya kembali ke Yudea itu, ke Betania itu, berarti dia ada resiko di sana, mengancam akan terjadi, ya pasti ya terakhir akan salib dan sebagainya, itu arahnya nanti ke sana, ke Yerusalem semacam itu. Tapi Yesus tetap melakukan untuk itu demi menjalankan apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa itu, menuju Yerusalem itu. Dia tidak mau menghindari itu. Ya, kita dengan kata lain, hal-hal yang kurang mengenakan itu tetap tidak membuat dia Yesus surut. Untuk menjalankan kehendak Allah, untuk wafat di kayu salib dan sebagainya itu, menebus dosa-dosa kita. Akhirnya bangkit gitu, seperti itu. Pada masa Paskah itu yang kita rayakan, bukan? Jadi dari kematian menuju pada kehidupan itu, Yesus mengalami itu dan sudah mengalahkan maut untuk kita, dan kita menjadi putra-putri Allah melalui sakramen baptis dan macam-macam gitu. Itu kan peristiwa Paskah itu yang mulia. Tadi Romo mengatakan bahwa inti bacaan hari ini adalah bagaimana kita bisa lebih mengenal Yesus. Yes, dong. Iya. Begitu ya, Romo. Ya, sebenarnya kalau baca Injil kan sebenarnya kita mau bicara tentang Yesus itu ya, supaya kita tapi kaitannya khusus dengan masa Prapaskah ini. Itu semakin tajam kita, karena kita dalam doa, dalam keheningan, dalam apa kita khususkan dalam pantang puasa, dan itu kita dalam keadaan menuju kekudusan gitu ya, pasti lebih tajam lah. Kadang udah ngaku dosa, pengampunan dosa, minta masakan pengampunan dosa, maksud saya itu membuat kita sampah-sampah dalam hati diri kita mulai bersih-bersih, jadi kita bisa mendengar Tuhan dengan jelas, dengan apa. Kalau enggak nanti kita dengar yang lain gitu. Menurut saya rasa memang akan banyak hal yang menarik dan penting yang bisa Romo sampaikan nih pada kesempatan kali ini terkait dengan menjelang Paskah ini, ya, Romo. Ya, di samping itu juga kalau kita baca tadi Injil Yohanes kan kita tahu, kok saatnya belum tiba, gitu, seolah-olah gitu. Kenapa dinunda 2 hari gitu dan sebagainya, supaya kemuliaan Allah dinyatakan, peristiwa rasa harus dibangkitkan oleh Yesus itu. Itu kan berarti kan ada saat-saat di mana memang Yesus menunggu saat itu juga, tidak langsung seperti peristiwa di Kana kan, ya kan belum tiba ibu, gini gitu kan. Jadi seolah gitu ya. Jadi memang kadang-kadang kita belajar nanti kita belajar juga, nanti saya akan ulas lagi bagaimana dari Yesus sendiri belajar bagaimana dia melaksanakan kehendak ilahi, bukan kehendak Allah Bapa, maksud saya, bukan kehendak dia sendiri gitu. Jadi kalau dia mau saya bisa sembuh sekarang juga, wah gitu kan, nggak gitu. Biarlah saat Allah itulah yang dia jalani. Oh, kita kan kadang-kadang kalau langsung implementasinya kita mau saat kita yang terjadi, sembuh nggak sabaran lalu apa, tapi ini saat Allah dia mau. Artinya kalau dalam Injil Yohanes waktu itu penting. Jadi saat ini 2 hari 3 hari, nah itu dihitungin tuh, udah 4 hari udah busuk berarti tuh, udah nggak mungkin bangkit sebenarnya, tapi dengan kuasa ilahi bisa. Karena dia Mesias dan sebagainya. Nanti kita lihat lebih dalam lagi, itu kurang lebih itu yang mungkin kita bisa pelajari bersama. Boleh tolong dilanjutkan, Romo, terkait dengan tadi ya, waktu ini sesuatu yang memang menarik ya, karena seakan-akan di satu pihak kan ini Yesus gitu, tapi kenapa kok dia harus menunggu gitu kan? Nah, padahal tadi Romo katakan sebetulnya inti dari tindakan Yesus itu adalah belajar untuk patuh. Ya, patuh taat pada kehendak Allah. Ya. Saat Allah tuh yang penting, saat Allah tuh Allah Bapa tuh penting bagi Yesus. Yesus sendiri begitu. Kita juga saat Tuhan tuh penting, bukan saat kita, waktu kita, bukan waktu Dia yang penting, atau kehendak Dia yang penting, bukan kehendak saya yang penting.
Ini selalu contoh yang bagus bagus sekali dari mengingatkan kita. untuk kita mengenal Yesus Kristus, karena kita melalui Yesus Kristus lah kita percaya bahwa Allah itu disebut Bapa kita dan sebagainya itu. Ya, boleh tolong dilanjutkan, Romo? Ya, bisa. Kita lihat bahwa Yesus tahu siapa dirinya itu kan. Dia nanti dia sebut juga mengenai macam-macam. Kita lihat disebut sebagai Mesias, ya, sebagai anak Allah, ya, sebagai orang yang selalu hadir di tengah-tengah kita, dan sebagai kurang lebih gambaran itu sebenarnya juga bisa mengacu pada kalau kita melihat Injil yang lain, dia kan Immanuel juga, Tuhan berserta kita, dan oleh karena itu dia pasti menolong dan sebagainya. Dia gambaran Allah yang menolong dan sebagainya, itu seperti yang menyertai kita. Ya, kadang-kadang kalau kita tidak berdaya, dia yang berdaya, karena Yesus lah bisa kita semua terjadi itu. Kalau kita sudah di luar kemampuan kita, udahlah serahkan saja. Nah, itu perlu belajar, nanti kita lebih lanjut macam-macam hal semacam itu. Jadi sebenarnya Yesus tahu dia punya fungsi sebagai terang yang menerangi kita. Dia berjalan di depan itu. Ya, kita orang yang dalam kegelapan, kita bisa tersesat kalau nggak ada terang yang memimpin kita untuk menuju tanah air surgawi dan semacam. Kalau kita melihat seperti itu, tapi jalan ditempuh ada jalan salib itu, jalan yang menuju itu yang kita ngikutin. Jadi dia terang yang menerangi kita dari kegelapan itu, sehingga kita selamatlah sampai di tempat itu dan sebagainya. Itu seperti tadi disinggung, ya, mau nggak mau dia harus datang ke sana demi itu, demi menjadi terang itu, menerangi orang dalam kegelapan, dan dengan resiko yang apapun semacam itu. Dan kepercayaan itu kan bukan langsung percaya ya orang langsung ya. Biasanya kan gitu ya, kita para pembaca di zaman sekarang juga begitu percaya gak? Dan itu juga mereka juga, para murid juga berproses kan, tidak mungkin langsung percaya kepada Yesus dan sebagainya itu, bahwa dia adalah Mesias, anak Allah dan sebagainya, dia adalah yang menyertai sampai akhir zaman dan sebagainya. Itu tuh nggak gampang juga untuk seperti itu. Pelan-pelan bertumbuh kembang itu dalam iman. Nah, oleh karena itu saya ajak pada hari ini kita para pendengar bisa, ya, yang umat dimanapun Anda berada, kita belajar dari orang di sekitar Yesus melalui Injil tadi, melalui Marta, Maria, Lazarus, dan Yesus sendiri. Pasti kita belajar supaya semakin mengenal itu. Rasanya hari ini banyak sekali yang bisa kita pelajari. Bisa dan banyak syarat. Mereka itu simbol-simbol. Nanti Injil Yohanes tuh banyak maknanya, oleh karena bermakna sekali. Artinya ada makna di balik kata-kata atau apapun atau peristiwa itu, kita bisa belajar banyak dalam hal itu. Misalnya kita belajar dari Marta gitu ya. Dikatakan seandainya Yesus ada di situ, maka saudaranya nggak mati. Itu kan dia yakin bahwa Yesus memberi kehidupan itu dan sebagainya. Ungkapan kepercayaan yang sungguh-sungguh mendalam ya, tebal itu. Ya, menurut saya itu luar biasa. Akhirnya juga Marta juga ingin gini. Akhirnya terungkaplah bahwa Marta sungguh-sungguh meyakini bahwa akhirnya Yesus ngomong juga tentang siapa dirinya. Jadi dipancing kalau melihat Marta demikian tebalnya imannya itu juga ya gitu. Terus akhirnya Yesus juga menegaskan kembali bahwa dia adalah kebangkitan di ayat 25 tadi ya. 25. Dan Marta baru percaya itu, bahwa dia adalah menegaskan bahwa ia adalah Mesias itu. Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia semacam itu. Dikatakan Mesias itu adalah dia yang diberi kuasa ilahi itu. Dan juga anak Allah berarti ya orang yang dekat sekali dengan Allah itu sendiri. Dan kalau yang dikatakan datang ke dalam dunia ini, berarti dia yang sungguh-sungguh hadir di antara manusia itu. Sang Immanuel kan gitu ya. Menyertai kita sampai seperti itu. Yang gambaran itulah yang perlu kita sadari siapa Yesus sesungguhnya. Jadi pertama dia Mesias, ya, dia ada anak Allah, ya, dia adalah orang yang selalu menyertai kita lah, selalu hadir di tengah-tengah kita. Jadi sebenarnya kita nggak boleh takut macam-macam gitu. Kalau nanti kita baca implementasi dan sebagainya itu. Itu dari Marta. Nah, dari Maria lebih konkret lagi nih. Dia juga mengatakan yang sama, dikatakan sama juga bahwa kalau ada Yesus itu, saudaraku nggak mati. Tapi yang lebih dahsyat lagi, dikatakan Maria tadi langsung tersungkur. Tersungkur atau menyembah Yesus itu berarti sebenarnya dia sangat beriman, bersujud, ada pengakuan bahwa Yesus itu itulah yang diberi kuasa
yang datang kuasa ilahi ada datang di tengah-tengah mereka manusia itu dan menyertai mereka kepada Bapa, artinya perjalanan menuju Bapa disertai sampai akhir zaman berarti menuju Allah Bapa itu. Jadi kata tersungkur itu bersembah sujud itu ada udah maknanya pengakuan iman yang sungguh-sungguh. Jadi kalau Marta kan ungkapan gitu ya. Kalau Maria lebih nunduk ya gitu. Kalau orang menyembah begitu, tersungkur menyembah, apalagi kalau kita kan nunduk sampai gitu aja udah. Tapi dia sampai sesungkur itu berarti sangat mengakui keilahian Yesus. Keduanya memang pada dasarnya sangat beriman dan sangat percaya akan kasih Tuhan. Iya, seperti Yesus seperti itu. Itu bagaimana kita belajar ya, tahu siapa Yesus melalui Marta tadi dan Maria menyatakan dengan artinya mengimplementasikan imannya dengan bersujud, menyembah, bertersungkur. Dan pasti itu pengakuan kalau udah sampai seperti itu. Pengakuan iman atau imannya sungguh-sungguh dia merasa Yesus adalah yang diutus oleh Allah, itu Mesias dan anak Allah, dan juga yang selalu menyertai kita menuju ke tanah air surgawi itu. Itu. Nah, kalau kita lihat tadi Yesus sendiri sempat merasa sedih ya Romo. Nah apa yang bisa Romo sharingkan tentang Yesus sendiri merasa tadi di satu pihak belum saatnya, tapi dia juga agak terganggu ya dengan kesedihan dari atau juga ucapan ini. Oh iya, bagi saya kan Yesus juga manusia, manusia dikatakan sangat manusiawi lah, artinya punya hati perasaan. Kalau sahabatnya teman-teman yang nangis ya kita juga masa kita ketawa enggak, tapi dia sangat juga sedih dan juga memang menurut saya sama lah, manusia kalau tidak berdaya itu pasti sedih toh. Kalau misalnya ibu sedang kesusahan, saya tahu tapi saya nggak bisa bantu saat itu gitu kan, jadi kan juga sedih sebenarnya. Pengennya kan mau bantu ya, mau saya bangkitkan, tapi belum saatnya seperti itu. Jadi itu bagi saya manusiawi sekali. Jadi menurut saya ketidakberdayaan kita jangan disingkirkan dari hidup kita. Menurut saya nanti implementasinya kita bisa gali lebih lanjut ya. Itu ketidakberdayaan jangan disingkirkan dari kita. Justru saat itulah nanti yang ilahi itu kuasa ilahi yang masuk, yang campur tangan. Itu bisa kita lihat pada saat Yesus seperti itu dan sebagainya, sedih, menangis dikatakan juga. Yesus menangis, saat itu langsung dia berkata pada ini, keluarlah itu. Jadi dia berkata gitu, Lazarus keluarlah bukan berarti tapi dia mengucap syukur dulu kepada Allah Bapa, masih ada orang yang percaya bahwa dia adalah utusan dari yang ilahi itu. Dia mengucap syukur. Jadi isi doanya Yesus sebenarnya juga bukan hanya sekedar minta-minta juga, tapi dia mengucap syukur juga, memuji Allah, mengucap syukur karena banyak orang nyatanya karyamu Tuhan Allah membuat mereka percaya gitu juga. Sehingga dia bersyukur, akhirnya dia minta tolong kepada Allah Bapa supaya ini bangkitkan, keluarlah Lazarus dan sebagainya semacam itu terjadi. Jadi sebenarnya perkataan Yesus kepada Allah Bapa itu berarti sungguh-sungguh itu artinya seperti pedang bermata dua ya. Artinya memang benar-benar kepada Allah Bapa supaya segera keluarkan kuasa ilahinya, kan Yesus kan anak Allah, orang yang dekat dengan Allah. Kalau orang ngomong gitu langsung dikasih kan seperti itu ya. Itu gambaran itu mengapa disebut anak Allah, karena dia bisa ngomong, ayo cepet, tolong dong cepetan, kita bisa gitu ya, semacam itu. Seperti Bunda Maria dengan Yesus juga, cepetan tolong gitu kan bisa. Nah itu terjadi seperti itu. Bagi saya itu masuk di akal. Jadi itu yang dilakukan oleh Yesus supaya Allah turun tampur lah, turun tangan dalam itu membangkitkan Lazarus itu. Dan bagi Lazarus itu dia orang yang dikasihi, itu berarti orang yang sungguh-sungguh tadi saya katakan dia pasrah kepada yang dia cintai, yang mengasihi dia kan, pada Allah yang Tuhan yang mengasihi dia, Yesus itu dia ngikut taat kepada itu, kepada yang mengasihi dia gitu. Kalau kita bilang saya mengasihi Tuhan tapi saya nggak taat pada kehendaknya, berarti bukan mengasihi sebenarnya. Atau kalau kita merasa dikasihi Tuhan, merasa dikasih atau kita menerima kasih Allah, itu berarti kita sebenarnya bisa taat kepada orang yang memberikan kasih itu pada kita, pada Tuhan, pada Yesus itu misalnya.
ada kata penting ketaatan itu Iya, ya. taat Iya. pada orang yang memberikan kasih pada kita gitu loh. Iya, Bukan hanya sekedar hanya itu doang seperti itu. Saya kita belajar pelan-pelan dan saya merasa perlu kita sadari bersama, nanti mungkin kita dalami bersama Ya, gitu. Ya, Romo semua ini masih menarik sekali, tapi Ya, sayang Bang, kita harus potong dulu. jeda sejenak ya Boleh. Romo. Nanti kita lanjutkan lagi. Iya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kami masih akan kembali setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah di tempat Anda. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Samuel Pangestu dan saya Mia Syaneta. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilakan untuk menghubungi kami melalui alamat email kami di orkkaj@yahoo.com atau melalui nomor telepon di 0881 0251 33438. Mari kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Ya, Romo Samuel, di sesi 2 ini barangkali Romo masih ingin melanjutkan apa yang belum tadi tersampaikan. Iya. Kita melihat bahwa dalam ayat 39, Tuhan ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Itu kan berarti telat bangkit gitu ya, nggak usah terlambat gitu ya, terlambat dan sebagainya. Tapi jawaban Yesus gini, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Itu. Jadi itu bisa kita gali lebih jauh. Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Apa itu artinya? Berarti kalau kita pasrah akan sesuatu yang tidak bisa kita tangani, itu kepada Yesus sebagai anak Allah dan sebagai tadi disebut Mesias ya itu. Nah itu dia akan akhirnya yang terjadi adalah kemuliaan Allah nyata itu. Kita akan mengalami kasih Allah yang nyata, kuasa ilahi yang nyata itu kita alami. Jadi sebenarnya lazim kan dalam kehidupan kita sehari kalau Gus Janet nggak merasa udah nggak sanggup dan udah aku pasrahkan pada Kau lah. Aku percaya padamu. Ya aku serahkan semuanya dalam tanganmu, biar kamu yang bereskan misalnya kayak gitu. Aku udah nggak sanggup lagi semacam. Ya udah. Seperti yang peristiwa yang misalnya virus corona juga mungkin gitu kali ya, saya juga merasa karena di luar kemampuan saya dan sebagainya. Saya seorang beriman, bagaimana menyikapi? Apakah dengan takut? Ya dalam iman nggak ada ketakutan, dan juga dalam kasih nggak ada ketakutan. Nah, kalau kita percaya, maka itu persoalannya apa kita percaya pada Tuhan kita Yesus Kristus itu. Mungkin mulai sekarang kita belajar semakin mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Kita memasrahkan, udahlah virus corona kan di luar kemampuan saya juga nggak tahu dia bagaimana dia menjadi wabah dan sebagainya, artinya dari mana muncul dan sebagainya. Saya pikir lebih baik kita pasrahkan juga kepada yang ilahi juga, biar Yesus yang menyelesaikan ini dengan secepatnya atau bagaimanapun, harus lebih cepat lebih baik. Waspada. Jangan-jangan sudah saya mau ngomong gini udah terjadi dan sebagainya, bisa saja. Waspada itu boleh. Tapi tidak boleh kalau sampai paranoid dan sebagainya. Itu boleh kalau hidup sehat dan bersih harus, tapi ya juga bagi saya virus corona itu membuat refleksi bagi kita orang beriman. Jangan salahkan siapa-siapa. Mulai sekarang marilah kita hidup sehat, bersih, dan juga merawat bumi, merawat alam ciptaan Tuhan ini. Ya karena kalau tidak salah virus itu bisa berkembang dan semakin cepat dan sebagainya karena udara kita semakin tipis, ozon kita semakin tipis. Dan kita pakai AC sedingin-dinginnya juga katanya saya mendengar itu penyebab. Jadi semakin tipisnya ozon itu, global warming kan mengatakan gitu ya, kita hidup semacam itu. Oleh karena itu kita ya caranya adalah apa? Ya kita mengurangi itu, jangan menambah-nambah. Karena kan kasihan bagi anak cucu kita nanti. Ya mereka mengalami wabah yang lebih mengerikan lagi menurut saya. Tapi bagi saya kalau kita sadar itu, pasti akan terjadi juga. Jadi dari pihak Tuhan akan mengatasi itu dengan kuasa ilahinya.
dari pihak kita ya kita bertobat dalam arti pertobatan ekologis macam-macam percobaan yang harus merawat bumi dan juga harus bersikap untuk apa yang Tuhan anugerah kepada kita pelihara dengan baik dengan menjaga kesehatan dengan macam hidup sehat dan juga hidup bersih dan sebagainya. Itu lebih penting, jauh lebih penting. Dan saya ketakutan. tertarik dengan kalimat Romo tadi yang mengatakan jangan salahkan siapa-siapa. Karena kalau kita lihat ini acap kali masih banyak pihak yang saling menyalahkan ya Romo ya. Nah itu yang lebih baik kita lihat ke depan dan kita tidak mengulang-ulang lagi apapun yang menjadi penyebabnya itu dan supaya kita mengurangi sebenarnya. Bertobatlah untuk itu. Ini masa prapaskah juga masih. Iya. Itu jauh lebih penting ya Romo ya. Jadi kita menjaga diri kita sendiri untuk menjadi orang yang lebih beriman, lebih berserah pada kuasa dan kasih Yesus. Itu juga akan mengubah kita toh. Ya. Kasih kuasa Yesus kalau kita semakin percaya pada Dia itu iman kita dan juga kasih Tuhan akan mengubah kita menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab akan dirinya, akan dunia ini, akan apapun yang dipercayakan Tuhan kepada kita semua. Dan mengenai bencana jika masih berjalan itu kita kembali juga harus mengingat tentang tadi prinsip waktu ya Romo, bahwa waktu kita tidak sama dengan waktu Tuhan dan juga kita harus artinya tidak mengesampingkan atau kalau hal-hal yang ketidakberdayaan itu kelemahan atau tidak kerapuhan itu jangan kita singkirkan, memang kita ada juga di situ. Jadi tidak apa-apa kita belajar dari melalui itu kita semakin kuat. Jadi semakin ada kuat. Yang juga tadi saya garis bawahi bahwa kalimat Yesus, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dan itu juga waktunya jangan dipaksa-paksa harus sekarang. Begitu kan? Waktu itu dia bilang gitu, Yesus melakukan itu sesuai dengan waktunya Allah. Iya, ini yang saya maksud Romo. Gitu. Ya sama, ini waktunya Allah apa bukan, jangan maksa-maksa. Tapi kalau sudah ada ya pasti ketemu. Antivirusnya itu dan sebagainya itu pasti. Kalau nggak salah pasti sudah terjadi loh, bisa. Bolehkah dikatakan bahwa justru tenggang waktu ini itu justru sebetulnya kita mendapat kesempatan untuk refleksi, untuk belajar banyak hal? Saya merasa itu, jadi nggak usah merasa jadi paranoid, takut dan sebagainya. Justru kita berefleksi untuk ke depannya bagaimana. Itu bagi saya membuat dunia ini semakin baik, semakin layak dihuni, damai, sejahtera semuanya. Yang penting semua manusia sadar bahwa ini milik Tuhan dan kita harus bertanggung jawab pada Tuhan dan untuk kesejahteraan semua orang, bukan hanya 1-2 orang atau satu negara dan sebagainya. Saya merasa itu penting. Jadi mengapa Yesus mau wafat di kayu salib dan bangkit itu? Karena Dia mau menyelamatkan semua orang menurut saya. Jadi dunia ini mau diselamatkan juga semacam itu. Mengapa kita sebagai putra-putri Allah, murid-murid Yesus tidak bisa melakukan di zaman sekarang ini dengan cara yang tadi tunggu saat Allah, percaya pada Yesus, semakin mengenal Dia, akhirnya mengenal, menerima dan juga meyakini sehingga juga mewujud nyatakan apa yang menjadi perintahnya atau kehendak Yesus untuk melakukan kehendak Bapa juga menjadi hal yang baik itu. Nah ini penting Romo, karena termasuk juga bagaimana kita mencintai dunia, begitu ya Romo ya? Kita mencintai dengan cara yang benar. Karena sekarang ini banyak hal yang justru menimbulkan berbagai bencana karena kurangnya pengertian kita, kurangnya apa yang penting kita lakukan untuk menjaga bumi kita, begitu ya Romo? Iya, saya sering ngomong tentang ini ya, kita harus hidup dalam kebangkitan yang dikatakan, kita hidup dalam, jadi Lazarus itu tadi dibangkitkan dan dia hidup di antara orang hidup, orang yang hidup, jadi dia keluar dari kematian, kegelapan, kedosaan atau semua menuju ke kehidupan, kelihatan, dan Yesus sendiri adalah gambaran bahwa Dia adalah kehidupan, kebangkitan dan sebagainya itu. Dia di antara orang-orang hidup. Jadi Dia keluar untuk hidup di tengah-tengah orang yang hidup itu. Berarti kita pun harus sebagai murid Yesus membuat dunia ini makin hidup. Jangan mati. Ya, ketakutan dan sebagainya, kita nggak beraktivitas dan sebagainya. Itu kan membuat mati. Budaya kematian nggak boleh. Kita harus ada budaya kehidupan yang kita
kita wartakan kepada semua orang, jangan takut, Tuhan menyertai kita sampai zaman. Dan kita juga harus tetap waspada dan artian kita harus merawat diri, menjaga diri dan sebagainya itu. Bukan melakukan hal-hal yang positif dan sebagainya. Tidak, kalau takut-takut kan malah sakit. Nggak usah lah. Dan berperan secara positif itu menjadi bagian yang penting kita lakukan ya, Romo. Ya, sebagai ya gereja dimanapun kita tetap beraktivitas, tetap bekerja, dan tetap mencari kreasi-kreasi yang luar biasa, terobosan-terobosan, dan juga bisa menjadi berkat dan harapan bagi semakin banyak orang. Macam itu menurut saya. Atau lingkungan kita semakin manusiawi, semakin baik. Itu kan Bapak Kardinal sering bicara seperti itu. Romo, jadi peristiwa ini kita menuju ke sana. Jangan Yesus tuh menyertai kita menuju ke sana tuh, pada surga, pada kehidupan dan sebagainya yang bagus-bagus. Jangan berhenti. Harus bangkit seperti Lazarus, harus bangkit, jangan sampai mati. Walaupun udah 4 hari, tapi kita mungkin juga kita lebih busuk lagi daripada Lazarus, tapi kita harus bangkit karena kuasa Yesus ilahi itu yang kita percaya pada Dia, sehingga melihat, mengalami kemuliaan Allah itu dalam artian seperti itu. Dan kita juga harus mengupayakan untuk bisa membawa terang tadi ya, Romo ya, bagi orang-orang mungkin masih dalam kegelapan. Romo, terkait dengan masa Prapaskah ini, kan banyak tindakan atau gerakan yang intinya adalah berbela rasa dan sesuai dengan tahun keadilan ya, Romo ya. Nah, hal-hal penting apa yang bisa Romo sampaikan terkait dengan itu? Mungkin bela rasa kita kan kepada solider kepada alam juga bisa ya, dengan tumbler ini jadi orang pantang plastik dan sebagainya bisa jadi macam gitu. Kita harus green ya, atau hijau dan sebagainya. Tadi AC juga gitu ya. Kita mulai, orang Jepang mengatakan 25 derajat. Mana-mana ya, kita harus 25 derajat lah, jangan terlalu kita mau dingin tapi akhirnya anak cucu kita jadi mati gara-gara ozonnya semakin tipis ya. Hal kecil tapi penting gitu. Kita jangan terlalu egois dan sebagainya. Itu menurut saya tidak pantas gitu ya, artinya seperti itu. Mulai dengan semacam itu kita mulai melihat bahwa ini resources yang terbatas ini, sumber-sumber daya yang terbatas untuk semua orang. Mulai begitu, dan karena Allah menciptakan itu semuanya baik adanya dan untuk semua orang, artinya gitu ya. Nah, kita mulai melihat diri kita dan sebagainya. Nah, dengan adanya transformasi semacam itu, kita tidak mau menyusahkan orang lain, kita hidup mau enak sendiri dan sebagainya, atau untuk memenuhi keinginan-keinginan terus aja kan, konsumtif terus. Kapan produktifnya? Kita harus produktif hidupnya, bukan konsumtif, malah konsumsi yang dibesarkan. Misalnya suatu negara kalau misalnya konsumsi setahun dihabiskan 5 bulan, kan berarti dia sangat konsumtif. Dengan mengambil resources orang-orang lain, ngambil sumber-sumber dari yang lain lagi, berarti dia merebut kan berarti. Harusnya jatah orang lain diambil untuk itu. Menurut saya tidak. Kalau nggak salah ya, latar belakang ya tahun keadilan kan juga kita harus berlaku adil pada semua orang atau memberikan hak pada apa yang menjadi hak orang lain. Jangan mengurangi hak orang lain. Nah, itu kan macam kayak gitu ya. Dalam itu bagi saya itu kan pedoman kasih dari Yesus Kristus sendiri gitu loh pada kita. Nah, itu dalam tahun keadilan ada Yesus Tunawisma ini. Ini Yesus Tunawisma nih, dia Yesus gelandangan, tanda petik. Sebenarnya kita gelandangan nggak sampai ngomong seperti itu. Sebenarnya Yesus gelandangan. Artinya Yesus yang Tunawisma itu. Romo, saya memang ingin sedikit mengulas ini. Karena cukup banyak pemirsa sahabat Oase Rohani Katolik yang bertanya, ini ada kotak apa sih hitam di sini? Padahal kalau diperhatikan ini adalah patung Yesus yang sedang tidur. Artinya memang berbaring karena memang dia tidak punya rumah. Tunawisma, dia tidak punya rumah, jadi dia di pinggir jalan, di mana, dia tidur. Ini adalah patung Yesus Tunawisma. Ya, dan ini menjadi satu hal yang penanda tahun keadilan, di mana kita diajak untuk sungguh-sungguh solider pada Yesus yang mengidentikan dirinya sama dengan orang-orang yang tadi gelandangan, tunawisma, yang tidak punya rumah, yang sakit, yang penjara dan lain sebagainya. Itu yang disingkirkan lah semacam itu. Jadi sebenarnya saya katakan tadi, Prapaskah sebenarnya kita semakin mengenal
Tuhan kita Yesus Kristus yang mengidentikan diri sama dengan orang yang tadi membutuhkan tadi, yang solider tadi, yang sedekah, amal kasih. Jadi muara kita adalah beriman pada Tuhan dan sebagai percaya penuh kasih pada Tuhan, harus tercermin pada kasih pada sesama manusia seperti diri sendiri itu. Jadi itu yang membuat kita masuk surga sebenarnya. Kalau dalam Injil Matius kan begini, Matius 25 ya. Kalau Matius 5 dan 7 kan muaranya itu kan tentang khotbah di bukit dan sebagainya, itu muaranya nanti kepada ini Injil Matius bab 25 ini. Jadi yang orang yang berbahagia, orang yang memiliki kerajaan surga adalah orang yang memperhatikan sesamanya yang menderita, solider. Sama dengan Kusmanung Jakarta, kita semakin beriman, semakin bersaudara, semakin berbela rasa. Bela rasanya terhadap orang-orang yang disingkirkan. Mungkin itu yang perlu kita lakukan, dan juga dalam kehidupan keluarga jangan-jangan ada orang yang kita singkirkan. Betul. Ya, kita nggak adil sama dia. Dia harusnya punya hak suara. Dia nggak bersuara, disuruh pendiam, atau kita punya memaksakan kehendak kita dan sebagainya, atau apapun pilihan kita atau apapun. Termasuk misalkan hak anak untuk bersuara. Iyalah, itu, ya? Iya, pasti mereka harus itu. Dan mereka ajarkan mereka punya pilihan. Iya. Mereka berhak memilih nggak? Milih, jangan dipilihin terus sesuai dengan umurnya. Betul. Milih, right atau wrong is okay. Gak apa-apa, benar salah malah lebih baik dia memilih. Justru menurut saya di zaman sekarang anak kita harus diberikan kebebasan untuk memilih sejak dini. Itu dengan diskresi ya. Diskresi artinya dia dengan pilihan dan nimbang-nimbang, dia berpikir, mama dia belajar dari kesalahannya juga untuk supaya biar dia bisa memilih. Apalagi sekarang hidup di dunia ini kan pilihan ya, keputusan untuk memilih. Kita latihan dan sebagainya. Itu adil juga kalau kita itu kita adil. Artinya adil itu memberikan hak dan tanggung jawab kepada orang yang punya hak dan tanggung jawab itu. Siapapun. Orang Jadi bukan hanya hak tapi tanggung jawab, saya tambahkan supaya nanti nggak keliru. Minta hak-hak tapi tanggung jawab juga. Bumi ini harus diperhatikan bersama. Ya sama, punya hak yang sama. Kamu juga punya hak dan tanggung jawab untuk memperhatikan bumi ini. Di mana kita hidup bersama dalam harmoni, dalam apa seperti itu. Romo, saya ingin menekankan bahwa tadi Romo mengatakan juga kita bentuk dari bela rasa kita, keadilan kita, antara lain adalah juga di lingkup kita sendiri, keluarga kita. Karena menjadi agak kurang pas kalau hanya baik di luar ya Romo ya. Tapi di dalam dengan justru orang-orang terdekat kita kurang adil terhadap mereka. Termasuk ke mungkin asisten, karyawan rumah tangga. Terus termasuk anak atau siapapun yang mungkin itu justru yang karyawan sehari-hari atau kalau kita bos atau apa ya, atau pemimpin atau bawahan kita dan lain sebagainya perlu kita justru sadari itu bersama. yang tidak boleh diabaikan ya Romo ya. Nah, Romo, saya ingin sedikit kembali ke yang gerakan-gerakan yang dilakukan terkait dengan menjalankan keadilan ini di KAJ lah. Saya tahu bahwa ada celengan ya Romo yang diedarkan. Nah, mungkin Romo bisa sedikit jelaskan itu tujuan utamanya adalah apa? Jadi celengan yang dibagikan ke umat yang untuk diisi, lalu itu tujuannya antara lain apa Romo gitu. Ya kan kalau kita ngomong solider kepada semua orang yang ngomong doang teh. Betul. Nyata adalah menyisihkan apa yang kita miliki, ya, atau mengajarkan anak-anak kita untuk selalu berbagi kepada sesama yang menderita itu. Mungkin mengapa celengan, mengapa kecil jumlahnya? Yaitu justru dari keseharian yang kecil-kecil itu yang kelihatannya nggak ada artinya, justru berarti kalau kita tekuni bersama atau menjadi gerakan bersama dan sebagainya. Menurut saya kita tidak bisa langsung besar. Kita mulai dari yang kecil-kecil, yang kelihatan sepele-sepele ya, tapi rutin. Artinya setia tadi. Seperti Yesus setia mendampingi kita sampai akhir zaman kan. Ikutin kita sampai menuju tanah yang surgawi. Dia setia melalui Roh Kudusnya, tapi dia setia dalam artian seperti yang ilahi selalu setia pada kita. Dan kita juga harus bertekun setia untuk tetap memperhatikan sesama kita itu. Jadi gerakan celengan itu dan sebagainya itu sebenarnya harusnya setiap saat. Gitu ya. Jadi bukan hanya nanti pada saat tahun keadilan saja udah selesai, nggak boleh. Tapi artinya bela rasa itu harus terus menerus, malah semakin mendalam. Artinya sungguh-sungguh saat itu perasaan dengan
orang-orang yang menderita itu dan sebagainya. Ini adalah salah satu contoh tindakan nyata ya, supaya kita nanti akhirnya kita bagikan kepada yang membutuhkan dan sebagainya. Berani menyisihkan setiap hari dari yang kecil-kecil, lalu itu adalah nanti akan diserahkan untuk mereka yang berkekurangan, seperti itu Romo. Yang penting bukan hanya tindakan sosial semacam itu, tapi dilandaskan oleh iman, kepercayaan pada kita pada Tuhan kita. Dan kesetiaan. Ini bentuk cintaku pada Tuhan. Dan dalam dirinya kesetiaan itu ya seperti Tuhan setia pada kita, ya kita setia dalam untuk melakukan kehendak Allah. Saya setia. Tidak hanya sekedar cuma sebulan atau apa, tidak, tapi saya sepanjang hidup saya setia. Semakin beriman, semakin bersaudara, semakin berbela rasa. Jadi semakin itu. Jadi semakin mendalam, semakin berdampak luas dan sebagainya. Mungkin gerakan-gerakan kita kan juga bukan hanya sekedar karitatif, tapi juga pemberdayaan. Sustainable, jadi terus menerus bagaimana mendidik anak menjadi orang hebat. Nah gitu juga orang-orang mampu dididik anaknya menjadi orang yang hebat-hebat. Nah boleh tolong Romo sharingkan sedikit nih tentang itu. Iya. Bagaimana, apa yang dilakukan antara lain gereja untuk pemberdayaan itu? Ya misalnya kalau ada yang misalnya melalui BLK dan sebagainya, kita memberikan masa depan kepada mereka, bukan kita dampingi, bukan yang udah nggak ada gunanya atau apanya, mereka udah singkirkan atau tidak sekolah, bagaimana mereka supaya bisa mempunyai masa depan yang lebih baik dengan cara didampingi terus menerus dan diberikan macam ya, supaya mereka terjadi perubahan cara berpikir, cara pandang dan cara hidup mereka terus menerus. Akhirnya diberi keterampilan dan sebagainya, dilatih dan sebagainya, itu membutuhkan waktu. Semoga mereka berhasil berubah juga. Saya nggak apa-apa, yang penting kita just do it. Yang penting kita melakukan dengan penuh kasih, dan akhirnya biar the result, hasilnya, buahnya tergantung Tuhan yang ini kan karya Tuhan. Betul. Bukan karya kita semua, jangan lupa. Gitu Gereja sudah melakukan banyak hal untuk memberdayakan mereka yang tersisih. Itu bukan hanya orang Katolik ya, tapi semua orang. Saya ingin katakan yang kebetulan ini yang di gereja. Namun masih sungguh diharapkan peranan dari semakin banyak umat ya Romo. Oh iya. Nah, pasti. Jadi artinya untuk apa prapaskah tadi kan? Ada pertobatan, ada transformasi diri. Buahnya apa? Ya buahnya tadi solider. Solider, berbela rasa, berut nyatanya celengan, apapun ada konkretnya lah. Jangan. Jadi gerakan itu bukan hanya sekedar tahun ini, tapi bisa menjadi gerakan yang sustainable, yang terus berkelanjutan, sebagainya, komprehensif seperti itu. Itu menurut saya perlu menyeluruh, dan menyelesaikan juga persoalan bisa jadi. Dan tidak ada kata terlambat untuk memulai. Nggak ada. Tapi ini kan karya Tuhan. Dia menyempurnakan, dia menyelesaikan, juga kita memulai, kita usahakan apa yang terbaik aja. Ini sungguh menjadi sesuatu yang menguatkan Romo, bahwa just do it, kerjakan saja, dan Tuhan pasti menyempurnakan, seperti itu. Itu yang harus kita sikapi ya Romo. Ada hal-hal menarik lain yang ingin Romo sampaikan? Ya, saya pikir ya kita belajar tadi kadang-kadang kan kita so tahu ya, dari ini kita belajar ada beberapa hal-hal dalam dunia ini yang kita tidak bisa tangani. Artinya memang di luar kemampuan kita dan sebagainya. Nah itu kita mulai sadari, nggak semuanya kita bisa gitu. Artinya kita melakukan sesuatu dengan mati-matian bisa, maksud saya kita usahakan maksimal. Tapi kalau hasilnya tidak bisa, ya ada faktor-faktor lain yang memang kita tidak bisa kita kendalikan, ya memang udah serahkan pada yang ilahi aja, yang Maha Kuasa itu. Bagi saya perlu ada ada distinct atau ada pembedaan, atau kita milah-milah mana yang bisa kita lakukan, ya kita just do it. Kalau nggak bisa, ya serahkan mana yang ilahi. Jadi jangan kepo, seorang saya bisa ini, belum tentu juga kan. Artinya saya pikir ada satu titik di mana kemampuan manusia ada batasnya, sehingga itu serahkan pada yang ilahi itu. Ini penting ya Romo. Penting bagi saya, supaya nanti kita nggak merasa nanti hidupnya nggak bahagia gara-gara itu, karena ambisi kan macam-macam. Tapi ya sudahlah. Ini yang penting I do my best, berguna bagi banyak orang dan sebagainya. The result ya tergantung dia. Karena ya itu saya pikir, atau dia menyempurnakan, dia akan membuat itu bagus, karena bukan saya. Ini semua bukan karena karya manusia semata, tapi karena karya yang ilahi. Nah, bagaimana membedakan dengan orang yang sudah melakukan action tapi kecewa sedikit lalu berhenti? Ya tentu ini bedakan Romo dengan mereka yang sudah berusaha maksimal, selebihnya menyerahkan pada
Tuhan. Begitu Saya kan? pikir ya kalau itu perlu kita melakukan sesuatu berdasarkan kasih itu. Karena penting kita sudah dikasih Tuhan, menjadi orang yang dikasih Tuhan, ya kita harus mengasihi juga. Mengasihi pekerjaan, mengasihi apa yang Tuhan berikan pada kita, anugerah Tuhan pada kita. Termasuk pekerjaan, orang-orang sekitar kita dan sebagainya, tentu kita harus kasih. Dosa itu, jadi kalau kita nggak pernah lelah kalau dalam kasih itu. Jadi nggak kalau masakin anak kamu kasih ya, karena saya mencintai dia, itu masakannya enak, bukan jadi enak-enaknya kasih chicken nugget aja kan nggak sehat. Hidup sehat tuh harusnya dikasih yang terbaik gitu, walaupun bahannya sedikit, bahannya murah dan sebagainya. Tapi jadi sekali lagi kunci yang membedakan itu adalah kata kasih itu ya Romo. Ya kita dikasih karena tadi Allah mengasihi kita dan sebagainya. Romo Samuel, sayang waktu kita sudah habis, kita harus mengakhiri acara kita di sini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita hari ini, dan seperti biasa acara ini akan ditutup dengan doa dan berkat melalui Romo Samuel. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa atas karunia firman-Mu kepada kami, sehingga kami sungguh menyadari dan mengenal siapa Yesus sesungguhnya, adalah Mesias, anak Allah, dan juga pribadi yang selalu menyertai kami sampai akhir zaman menuju tanah air surgawi. Bapa, biarlah melalui pengenalan itu, melalui pemahaman, melalui apapun yang Kau wartakan kepada kami melalui Injil Yohanes, kami dapat memahami dan menerima dengan sebaik-baiknya, sehingga iman kami semakin berkembang, cinta kami semakin mendalam. Biarlah kami dapat mewujud nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami ingin menyerahkan segala sesuatu yang tidak kami bisa lakukan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang sempurnakan, Engkau yang menjalankan, sehingga semuanya sesuai dengan kehendak-Mu semata. Ajarilah kami untuk menyerahkan hidup kami semua ke dalam tangan-Mu. Ajarilah kami juga bertanggung jawab atas apa yang Engkau karuniakan pada kami. Dan juga kami memberikan hak dan tanggung jawab pada orang yang sungguh-sungguh mempunyai hak dan juga dapat bertanggung jawab atas apa yang kita percayakan kepada mereka semua. Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami serahkan juga komunitas, keluarga, dan juga karya-karya kami semua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Berkat Allah melimpah atas diri kita bersama keluarga, komunitas, serta seluruh karya-karya kita, dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Samuel atas kehadirannya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita hari ini. Semoga banyak manfaatnya bagi Anda semua. Romo Samuel Pangestu dan saya Mia Syaneta pamit undur diri dari ruang Anda. Kita akan berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan jangan lupa untuk mengamalkan Pancasila. Kita adil, bangsa sejahtera. Salam damai. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Sabda suci, wujudkanlah dengan berbagi iman dan harapan, berbagi kasih persaudaraan, berbagi berkat dan kerjasama, aksi nyata berbela rasa. Pada yang lemah kecil, berbela rasa pada miskin tersingkir, berbela rasa pada yang sakit cacat, sesama sukacita, Bapa pun sukacita.
persaudaraan, berbagi berkat dan kerjasama.